I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelas 1 Prodi Teknik Sipil Universitas Pertamina. Kali ini kami akan mengkampanyekan penggunaan energi terbarukan. Nah, hal apa saja sih yang terjadi sehingga kita harus beralih ke penggunaan energi terbarukan? Ini merupakan video kampanye tentang menggunakan khususnya penggunaan energi alternatif skala rumah tangga, pemanfaatan energi surya sebagai pengganti listrik skala rumah tangga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Auralira Pasyatinzia dengan NIM 1041222036. Dan saya Ferdi Kurnia Hardiansa dengan NIM 10412209. Nama saya Devitri Manulang, NIM 1041222028. Oke. Adapun beberapa materi yang akan kami bawakan dalam kampanye hari ini, yang pertama analisis situasi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga analisis kekuatan, yang keempat tujuan, dan yang kelima contoh penggunaan. Untuk analisis situasi akan dijelaskan oleh teman kita Devitri. Analisis situasi. Energi adalah sumber kehidupan. Salah satu bentuk energi yaitu energi listrik. Energi listrik dinilai lebih mudah dalam pemanfaatannya karena fleksibilitas untuk dikonversikan menjadi bentuk energi lain. Oleh karena itu, energi listrik dipakai secara luas sampai saat ini. Energi listrik sendiri didapat dari energi lain yang bahan bakarnya fosil, kemudian diubah menjadi energi listrik, kemudian proses konversi dilakukan oleh pusat pembangkit listrik. Nah, energi yang umum digunakan di rumah tangga adalah energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang umum sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tetapi, energi listrik yang digunakan masyarakat Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil. Kelemahan penggunaan bahan bakar fosil adalah pembakaran menghasilkan gas rumah kaca, sehingga dikhawatirkan dapat menambah konsentrasi gas rumah kaca di bumi. Hasil dari efek rumah kaca tersebut adalah peningkatan suhu bumi dan pemanasan bumi atau bumi sudah semakin panas. Sehingga manusia sudah harus memikirkan untuk beralih dari bahan bakar yang tidak ramah lingkungan ke bahan bakar yang ramah lingkungan. Bahan bakar ramah lingkungan atau energi terbarukan di Indonesia masih sangat sedikit. Hal ini tidak terlepas dari kendala serta proses pemanfaatan energi terbarukan yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Salah satu potensi yang mungkin dapat digunakan oleh masyarakat adalah energi matahari. Energi matahari atau surya dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik dengan pemanfaatan panel surya. Panel menyerap sinar matahari. Lalu, inverter di dalamnya mengubah arus direct current atau DC menjadi alternating current atau AC. Arus kemudian disebar ke berbagai peralatan listrik di rumah. Namun, kekurangan cahaya matahari adalah jika panel tersebut berfisat seperti diode dan saat disinari matahari dapat menghasilkan tegangan. Pada umumnya, satu sel yang disinari matahari dapat menghasilkan tegangan DC sebesar 0,5 sampai 1 volt dan arus sirkuit dalam skala miliampere per sentimeter kuadrat. Seperti yang kita tahu, besar tegangan dan arus listrik tidak cukup diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak jumlah panel surya. Adapun beberapa identifikasi masalah, yang pertama, masyarakat yang kurang memahami keunggulan energi terbarukan, yang kedua, terkendala biaya, yang ketiga, pemasangan yang lumayan rumit, yang keempat, cuaca yang kurang mendukung. Jika masyarakat masih sulit beralih dari energi tidak terbarukan ke energi terbarukan, maka masalah terbesar yang akan dihadapi yaitu pemanasan global, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi dan dapat mengancam ekosistem yang ada di bumi. Kemudian, solar panel.
Solar panel biasanya digunakan untuk energi dalam jumlah besar seperti industri. Tetapi, semakin hari masyarakat semakin menyadari bahwa mereka tidak dapat mengendalikan energi yang berasal dari bahan fosil secara terus-menerus. Karena energi fosil juga merupakan salah satu energi yang tidak terbarukan dan tidak ramah lingkungan. Dalam hal ini, manusia semakin pintar untuk berinovasi sehingga solar panel kini dibuat dalam ukuran kecil untuk penggunaan skala rumah tangga ini. Sudah banyak penyediaan solar panel untuk penggunaan skala rumah tangga. Benefit lain yang mungkin dapat kita terima adalah penggunaan jangka panjang dengan biaya yang relatif murah. Penggunaan solar pada ini terhitung sangat murah. Dengan menggunakan solar panel, masyarakat dapat menghemat energi tanpa merusak lingkungan. Lewat peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional, pemerintah targetkan peningkatan penggunaan energi terbarukan, yaitu sebesar 23% dalam Rencana Umum Energi Nasional 2014-2025. Kita juga mendorong keterlibatan swasta untuk kemudian terjun dengan menanamkan investasinya. Tentu saja kita menyediakan berbagai insentif untuk yang namanya pengusaha kan harus diberi untung. Dan itu yang kemudian kita sekarang upayakan agar iklim kondusif yang kita harapkan itu terjadi di pembangkit tenaga surya juga. Tujuan manfaat dari panel maupun energi surya yang dapat kita rasakan adalah mampu untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, energi surya mampu berkontribusi untuk mengurangi pemanasan global dan terhindar dari ketergantungan listrik konvensional. Potensi energi surya di tanah air sangat besar, namun kenyataannya pemanfaatannya masih belum maksimal. Kendala diantaranya meliputi pengetahuan, teknologi, juga peran serta dan komitmen banyak pihak termasuk pemerintah. Jadi kalau bicara potensi, itu tergantung juga tadi kembali kepada rencana dan komitmen. Kita harus punya tahapan pengembangan untuk menuju nanti akhirnya kita bisa memproduksi sendiri. Seandainya pun harus impor, mungkin yang kita impor itu tinggal 15% atau 10%. Adapun contoh penggunaannya, yaitu penggunaan panel surya pada atap rumah. Penggunaan ini dapat kita lakukan sebagai upaya melawan pemanasan global karena dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan ramah lingkungan. Dapat juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain penggunaan lampu, televisi, dan lain-lain. Biaya pemeliharaan pun cukup minim karena tidak memerlukan perawatan yang rumit dan berlebihan. Dengan dibersihkan secara rutin dan berskala setiap bulan, perangkat panel surya tetap bisa terjaga dengan baik. Bahkan diperkirakan dapat berdaya pakai hingga puluhan hingga belasan tahun. Sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan terjangkaunya pemasangan awal panel surya yang dibutuhkan biaya cukup mahal dalam pasar Indonesia. Ya menurut saya sih sepadan, karena dengan nilai sebegitu kan kita bisa kembali katakanlah kembali modal dalam waktu 8 tahun. Sementara usia teknis PV sendiri kan 25 tahun. Artinya apa? Artinya setelah 8 tahun modal kita kembali itu kita katakanlah dapat listrik gratis dari matahari untuk waktu yang hampir tidak terbatas begitu. Solar hot water heater, cara kerja solar hot water heater sendiri menyerap sinar matahari yang kemudian energi tersebut ditampung oleh panel surya. Nantinya panas yang diserapkan oleh panel surya dikirimkan ke dalam tangki air khusus sehingga panas tersebut dapat terjaga dan air yang dapat digunakan kapan saja. Hal ini pula yang membuat solar hot water heater menjadi teknologi yang ramah lingkungan karena dengan memakai solar hot water heater kita mampu mengurangi emisi karbon dioksida yang merupakan gas buangan dari mesin pemanas air bertenaga listrik atau bahan bakar lainnya, dan lain sebagainya. Sekian hasil video kampanye kami mengenai penggunaan energi alternatif skala rumah tangga. Marilah menjaga lingkungan kita dengan mengurangi emisi karbon dioksida dan beralih ke penggunaan EBT. Ayo memanfaatkan energi terbarukan demi mewujudkan ketahanan energi Indonesia yang berkelanjutan. Terima kasih.